student, welcome to English class for 12th grade of SMK Pembangunan Karangmojo. Jadi di kelas 12 ini saya akan menjadi guru bahasa Inggris kalian. For this time, I would like to introduce myself. Untuk yang kali ini saya untuk perkenalan diri dulu ya. Let me introduce myself. My full name is Siti Himatun Rofiah. You can call me Miss Atun or Bu Atun. I will be your English teacher on this 12th grade. I live in Serimpi, Karangmojo, Gunung Kidul. I hope we can study together with happily and spiritedly. If you have any question, you can contact me via WhatsApp number that is 0877-88615540. On this first meeting, I will explain about the material on this first semester. Jadi untuk di pertemuan yang pertama ini, Ibu akan membahas tentang materi-materi apa untuk di semester pertama ini. Jadi untuk di semester pertama ini ada 6 pembahasan yang akan kita bahas. Ada 6 materi untuk bahasa Inggris. Yang pertama yaitu tentang menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, bla bla bla. Itu yang tentang terkait hubungan sebab dan akibat sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi ini bagaimana nanti kalian menggunakan because of, due to, thanks to, etc. Jadi bagaimana nanti kalian bisa memberikan respon terkait hubungan sebab akibat. Ini untuk yang 3.1.4.1-nya menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait hubungan sebab dan akibat. And then the second one, yang kedua, menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang melibatkan tindakan dan meminta informasi terkait penulisan laporan sederhana. Sebenarnya ini kalau di offline atau bukan di daring ya, ini biasanya dilaksanakan ketika kalian selesai PKL atau prakrin. Biasanya ada laporan, kemudian nanti kalian membuat laporan sederhana berdasarkan PKL atau prakrin yang telah kalian lakukan. Ini untuk penulisannya ya, penulisan laporannya. Untuk yang 3.4-nya itu penyajiannya. Jadi kalau yang 3.2 ini tentang memberi informasi penulisannya, bagaimana menulis laporan sederhana itu bagaimana. Kemudian yang 3.3, nah ini untuk menyajikannya, bagaimana kalian menyajikan sebuah laporan secara lisan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian yang 3.4 ini adalah menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Biasanya ini nanti kalian harus bisa memberikan tawaran jasa sesuai dengan situasi yang ada. Bagaimana kalian menggunakan may I help you? Jadi untuk menawarkan jasa ini biasanya menggunakan ungkapan may I help you? What can I do for you? Let me give your hand, etc. Jadi ini nanti ada banyak sekali ungkapan bagaimana cara menawarkan jasa dan bagaimana kalian bisa menawarkan sebuah bantuan kepada seseorang berdasarkan situasi tertentu. Yang 3.5 ini tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi di bagian yang ini, yang KD 3.5 ini nanti kalian akan belajar bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan menggunakan bahasa Inggris. Tentunya kita buat yang sederhana terlebih dahulu. Nanti di sini Ibu akan memberikan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan, kemudian tujuannya apa. Selain itu juga ada iklan lowongan pekerjaan. Biasanya ketika kita sudah lulus, ketika kalian nanti sudah lulus, biasanya menemukan iklan lowongan pekerjaan. Nah, nanti harus sinkron antara jika disuruh membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan tersebut, harus sinkron ya, informasinya apa, syarat-syaratnya apa di sana.
Kemudian yang 3.6 ini nih nanti masih ada hubungannya dengan surat lamaran pekerjaan. Kalau yang 3.5 itu bagaimana kita menulis surat lamaran pekerjaan, kalau yang 3.6 ini bagaimana kita nanti wawancara kerja menggunakan bahasa Inggris. Jadi nanti Ibu harap kalian nanti bisa menjawab pertanyaan bahasa Inggris atau wawancara bahasa Inggris dengan tepat ya, berdasarkan pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Biasanya nanti ada beberapa pertanyaan kalau bahasa Inggris nanti tentang hobi kalian, tentang educational background atau latar belakang pendidikan kalian. Jadi kita sampai 3.6 dulu. Jika kalian ada pertanyaan, ada kesulitan, nanti feel free to contact me. Jangan takut untuk menghubungi Ibu. Oke? Terima kasih. See you. Bye-bye.